Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-17 Puyo-Puyo Premium. Kemarin saya banyak dapat WA dari teman-teman yang ada di grup maupun yang di luar grup yang bertanya posisinya secara bobot perbedaannya jauh banget. Jadi rata-rata teman-teman itu masih mencapai 60 gram sampai dengan 70 gram paling besar. Nah, proses-proses itu banyak yang juga yang tanya, artinya ketika menggunakan susu Denko itu apakah yang masih expired, yang sudah expired atau yang masih layak. Jadi saya pertegas ya, di sini posisinya untuk susu Denko itu tetap menggunakan yang masih layak, yang masih bagus, yang baru artinya. Jangan menggunakan yang expired karena ya kondisinya ya berikanlah yang terbaik buat puyuh-puyuh kita pastinya. Seperti itu. Sehingga nanti dampaknya akan kita dapatkan hasil-hasil pulet yang premium nanti. Nah, kemudian dari soal perkembangan tadi, ada beberapa, mungkin sekitar 20 orang yang WA saya bertanya masalah itu. Korelasinya memang perbedaannya yang ada di situ. Itu lebih kepada perawatan maintenance 0 sampai dengan 14 hari itu menentukan. Jadi 0 sampai 7 itu kita seperti yang kita sampaikan, saya sampaikan itu kan pastinya menggunakan poin-poin yang sifatnya ada susunya, kemudian ada asam sitratnya, ada soda kuenya yang membantu untuk fungsional ketika di situ ada sakit kompalitas dan lain sebagainya atau culing kaki kering itu. Jadi sehingga pembentukan untuk tulangnya sangat bagus menggunakan susu Denko. Kemarin saya pakai susu sisanya anak saya itu ada yang susu Cilkit ya. Jadi susu yang sifatnya mengandung kalsium tinggi juga. Nah, dari situ tadi pentingnya untuk mengkondisikan hal tersebut yang efek dominonya seperti teman-teman lihat ini. Hasil yang dicapai itu sangat maksimal. Jadi penentuan hal-hal begitu itu sangat penting di awal. Kita mengeluarkan kos agak sedikit besar dengan pertambahan adanya susu Denko itu. Tapi hasil yang kita dapatkan juga jauh lebih baik daripada yang biasanya. Nah itu. Kemudian ada lagi yang tanya perihal menetaskan jumlahnya 500 butir, yang netas cuma 150 butir. Nah di episode kemarin, di periode ke hari 16, sedikit saya kupaskan masalah parent stock itu tadi. Jadi sedikit sekali yang menimbang dan menjalankan apa yang dimaksud dengan penciptaan dari parent stock itu tadi. Tentunya teman-teman harus belajar, ada yang namanya GPS, ada yang namanya fenotip 1 sampai dengan 4, kecuali dia tipe-tipe yang memang khusus peruntukannya adalah parent stock gitu loh. Efek domino yang terjadi bisa saja telurnya tidak menetas 100%. Probabilitas cacatnya lebih besar. Kemudian kualitas untuk puyuhnya juga bisa berpengaruh sampai sejauh itu. Jadi kecuali teman-teman beli memang awalnya adalah GPS Green Parent Stock itu tadi, itu lain cerita. Memang peruntukannya puyuh-puyuh itu untuk parent stock gitu, bukan final stock. Nah yang sering terjadi, kadang bahkan ada yang expert pun teman-teman itu sering menginfokan ya sudah dengan posisi final stock itu ditambahkan jantan 1 dengan kombinasi 1:4 atau 1:5 sehingga bisa menghasilkan telur fertil. Nah itu yang sebenarnya yang sedikit saya sayangkan, seperti yang saya jelaskan peruntukannya yang namanya final stock itu tidak boleh untuk parent stock. Nah teman-teman berpikir efisiensi boleh, tapi ketika prosesnya 50 butir kemudian yang menetasnya cuma 150 butir kan tentunya kita ada kerugian 350 butir.
telur fertil yang semestinya bisa dijual ya setidaknya untuk pendapatan tambahan. Nah, langkah-langkah tersebut itu coba dipertimbangkan kembali, artinya informasi-informasi apapun coba diresapi dulu, dipahami, dan dimaknai itu dengan sebagaimana mestinya. Pemahaman tentang parent stock, DPS, kemudian fenotip 1 sampai fenotip 4 sampai jadi final stock itu perlu waktu untuk pelajaran ke arah sana. Dan peruntukannya kalau teman-teman pun misalnya membeli parent stock itu lain cerita. Saya tidak akan pernah membahas dan pasti saya yakin proses netasnya itu mendekati 100%. Nah itu teman-teman, seperti sama dengan ayam rare gitu ya, ayam yang memang untuk grand parent stock menciptakan DOC itu satu ekornya bisa mencapai 1,5 juta yang jantan, satu ekor. Nah bagaimana pertanyaannya dengan PT-PT besar kan mereka sudah punya modal dan mereka sudah punya pengembangan yang ke arah situ yang memang khusus untuk jualan DOC. Sama dengan puyuh, untuk grand parent stocknya itu atau parent stock yang memang khusus diperuntukkan menciptakan final stock itu tadi, tentunya harganya akan berbeda. Nah itu coba dipertimbangkan betul, informasi-informasi itu ya kita saring dulu, jangan semuanya dimakan. Itu teman-teman, sekilas pengetahuan tentang proses perkawinan pada puyuh. Jadi seperti di tempat saya atau di tempat teman saya yang 600.000 ekor itu, memang itu yang dipergunakan untuk parent stocknya yang menghasilkan telur final stock sifatnya yang ditetaskan untuk memang diambil telurnya. Jadi itu teman-teman, ya berkreasi lah, artinya memahami sebuah ilmu pengetahuan itu memang perlu proses waktu. Tapi jangan semuanya ditelan mentah-mentah juga gitu loh. Memang probabilitasnya kebetulan ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi yang penting kita menguasai dulu standarisasi ilmunya, tinggal kita nerapkan bagaimana baik ke depannya. Gitu. Penampakan puyuhnya ya sama seperti ini. Secara bobot pastinya sudah kemarin saya timbang, paling besar 122 gram itu. Jadi artinya proses-proses ini kita harus memahami. Artinya kenapa memahami yang saya bilang tadi, kan ada yang bertanya juga, apakah harus pakai susu? Ya kalau menurut saya penting, sama dengan asupan pakan pun kan secara serapan ususnya mereka kan juga masih belum sempurna. Dengan adanya susu itu sangat terbantu gitu. Gitu teman-teman. Puyuh saya kakinya besar-besar, sangat besar-besar, dan itu sudah terbukti proses untuk perlakuannya DOC ataupun DOG dengan menggunakan sistem dari Mbok Devam itu. Ada beberapa rekan, salah satunya Pak Agus itu yang beternak ayam pejantan juga mengatakan hal yang sama. Mortalitasnya rendah, depresinya rendah, kemudian kualitas dari DOC-nya bagus-bagus, besar-besar. Gitu teman-teman. Jadi ya untuk informasi itu coba diselektif kembali. Boleh kita trial uji coba, tapi tentunya harus memahami dulu kaidah perkawinan silang itu terlebih dahulu, dan itu butuh waktu. Tidak semudah penjelasan beberapa orang yang mungkin ilmunya didapat dari autodidak. Itu berbeda dengan yang sudah menggunakan riset, sehingga hasilnya yang riset tentunya ya lebih besar daripada yang autodidak. Gitu teman-teman. Ya, saya rasa cukup dulu video singkat perkembangan hari ke-17 dari pulet menuju pulet premium. Dari Mbok Devam melaporkan buat teman-teman, belajarlah dari hari per hari, sesuaikan dengan hari, ikuti arah dan informasi yang sudah saya sampaikan, insya Allah akan sama hasilnya dan tidak akan beda. Untuk perubahan suhu dan lain sebagainya itu hanya tentatif saja sifatnya, tapi bisa diakali, bisa dikondisikan sesuai dengan yang sudah saya bagi ilmunya. Jadi begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Mbok Devam. Jangan lupa subscribe,
like and comment itu tadi, agar teman-teman semua dapat informasi yang update tentang perkembangan puyuh dan dunia seputaran puyuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.